Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa li kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi laimatil arba'atil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wa syahidina wal awliya'i aina makanu. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa kholatina wa a'mamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina fi mahadil arbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, Syekh Makhrus Ali wa jami'i usulihim wa furaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa man intasaba ilaihim wa ila jami'i asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha, nakhusu khususan ila mu'allifi manzumah aqidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki wa jami'i syurrahi hadhil mandumah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung, dimanapun Anda berada yang kami banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa merasakan kembali nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita hitung jumlah dan juga tidak bisa kita nilai harganya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa meneruskan kegiatan mulia kita kembali, yaitu thalabul ilmi atau ta'allum di Madrasah Diniyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung ini. Untuk pelajaran kita hari ini adalah meneruskan mangdumah atau nazam aqidatul awam yang kemarin sudah kita mulai dengan membaca satu nazam. Kita lanjutkan nazam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awwali al-awwal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Falhamdu mongko utawi sekabiane puji, falhamdu mongko utawi sekabiane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Al-Qadimi kang dingin tanpa kawitan. Al-Qadimi kang dingin tanpa kawitan. Al-Qadimi kang dingin tanpa kawitan. Qadim niku al-maujud alladzi laisa liwujudihi ibtidaun. Qadim itu artinya zat yang dahulu, yang mana wujudnya tidak ada permulaannya. Itu al-Qadim. Al-awwali kang awal tanpa kawitan. Al-awwali kang awal tanpa kawitan. Al-awwali kang awal tanpa kawitan. Al-awwal alladzi laftitaha li wujudihi, zat yang tidak ada iftitah atau permulaan di dalam wujudnya. Itu arti dari al-awwal. Wal akhiri lan zat kang akhir tanpa pungkasan. Wal akhiri lan kang akhir tanpa pungkasan.
wal akhiri lan kang akhir tanpa pungkasan, huwaladzi lahtitama liwujudihi. Al akhir itu artinya adalah Allah, zat yang wujudnya tidak ada khotamnya, wujudnya tidak ada habisnya, wujudnya tidak ada penghujungnya. Itu arti dari al akhir. Al baqi kang langgeng, al baqi kang langgeng, ai ad-daimi alladzi la yazulu. Al baqi itu artinya yang abadi, alladzi la yazulu yang tidak akan sirna. Bila tahawuli kelantan po wah, bila tahawuli kelantan po berubah, bila tahawuli kelantan po wah. Atosipun sak sampunipun Kiai Nazim mengawiti ngarang kanthi maos bismillahirrahmanirrahim, selajeng muji dumateng Gusti Allah ingkang persipatan rumiyin boten mawi kawitan, tur ingkang akhir boten mawi pungkasan, saha ingkang langgeng tanpa risak utawi owah. Setelah di nazam yang pertama kemarin Kiai Nazim membuka nazamnya dengan membaca basmalah, di nazam yang kedua ini beliau lanjutkan dengan membaca alhamdulillah, ya, karena sebagai wujud rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan juga membaca alhamdulillah sebelum mengarang kitab ini termasuk sesuatu yang disunahkan. Beliau Sayyid Abu Bakar Utsman bin Syato di dalam Khasiyah I'anatul Talibin mengatakan bahwa membaca alhamdulillah itu hukumnya ada 4. Yang pertama, wajibun, membaca alhamdulillah hukumnya wajib, sebagaimana membaca alhamdulillah bagi khotib yang khutbah pada hari Jumat, bagaimana pula membaca alhamdulillah pada saat sholat. Di surat Al-Fatihah itu kan ada alhamdulillahirabbil alamin. Nah, membaca alhamdulillah pada saat sholat di surat Al-Fatihah tersebut ini hukumnya juga wajib. Kemudian yang kedua, membaca alhamdulillah ini hukumnya sunnah mandubun, sebagaimana membaca alhamdulillah sebelum berdoa, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan terlebih dahulu untuk mengawali doa kita dengan baca alhamdulillah. Kemudian juga baca alhamdulillah juga disunahkan ba'dal akli wasyurbi, setelah kita makan dan setelah kita minum. Itu juga disunahkan baca alhamdulillah. Wa fi ibtida'il kutubi al-musannafah. Kemudian baca alhamdulillah juga disunahkan tatkala seseorang ini mau mengarang kitab, mau mengarang buku. Ini juga disunahkan untuk membaca alhamdulillah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membaca alhamdulillah hukumnya makruh, kalhamdi fil amakini al mustaqdzarah, sebagaimana membaca alhamdulillah pada saat di dalam toilet ataupun di WC, di dalam WC, ini hukumnya membaca alhamdulillah adalah makruh. Kemudian yang keempat, membaca alhamdulillah hukumnya haram, kalhamdi indal farah bil wuqu'i fi maksiatin, sebagaimana seseorang melakukan maksiat kemudian dia merasa bangga, merasa senang, kemudian kok memuji kepada Gusti Allah, nah ini diharamkan. Jadi memuji kepada Allah karena senang telah melakukan maksiat, ini termasuk memuji yang diharamkan. Kemudian alhamdu atau memuji yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadimin, memujinya zat yang dahulu terhadap zat yang dahulu, yaitu hamdullahi li nafsihi, memujinya Allah terhadap dirinya sendiri. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dawuhipun Gusti Allah, nikmal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baiknya zat yang menjadi maula, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya zat yang menolong. Ini contoh hamdu qadimin li qadimin, atau memujinya Allah terhadap zatnya Allah sendiri. Kemudian yang kedua, hamdu qadimin li hadisin, memujinya Allah terhadap makhluk, memujinya zat yang dahulu terhadap
makhluk sebagaimana memujinya Allah terhadap beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini contoh memujinya Allah terhadap sebagian makhluknya, yaitu memujinya Allah terhadap Kanjeng Nabi. Itu namanya hamdu qadimin liha disin. Kemudian yang ketiga hamdu hadisin li qadimin, memujinya makhluk terhadap Gusti Allah, memujinya makhluk terhadap zat yang dahulu. Sebagaimana dawuhnya Sayyidina Isa alaihissalam, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Tuhan, engkau mengetahui apa yang ada di hatiku dan aku tidak mengetahui apa yang ada di fi nafsik, apa yang ada di dirimu. Ini contoh memujinya makhluk terhadap Allah atau hamdu hadisin liqadimin. Kemudian yang keempat, memujinya makhluk terhadap makhluk, hamdu hadisin li hadisin. Sebagaimana dawuhnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat beliau memuji sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar. Beliau Kanjeng Nabi mengatakan, ma tola'at asyamsu wala ghorobat min ba'di ala rajulin afdhola min Abi Bakar Siddiq. Artinya bahwa matahari tidak muncul dan matahari juga tidak terbenam setelahku terhadap laki-laki yang lebih utama dari sahabat Abu Bakar. Ini contoh memujinya makhluk terhadap makhluk. Kita lanjutkan. Tsumma sholatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabilatinil haqqi ghaira mubtadi. Tsumma sholatu nuli utawi tambahi rahmat ta'zim. Tsumma sholatu nuli utawi tambahi rahmat ta'zim air rahmah al makrunah bi ta'zim. Tsumma sholatu nuli utawi tambahi rahmat ta'zim. Sholat itu kalau dari Allah itu artinya pemberian rahmat dan pemberian ampunan, di ar-rahmah wal maghfirah. Kalau sholat itu dari para malaikat, ini artinya al-istighfar, malaikat memintakan ampun kepada beliau Kanjeng Nabi. Kalau sholat itu dari manusia, dari seperti kita ini, itu artinya ad-donga, mendoakan. Tsumma sholatu nuli utawi tambahi rahmat azim wassalamu lan ruba keselamatan, wassalamu lan ruba keselamatan sarmadan ing dalem saklawase, sarmadan ing dalem saklawase aida iman, sarmadan ing dalem saklawase iku ala nabi, muga tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Iku ala nabi, muga tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Iku ala nabi, muga tetep ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Ala nabi niku bisa ditasdid yaknya, ditasdidil ya ala nabi dari masdar nubuwah yang artinya tempat yang tinggi, atau juga bisa dari fi'il atau dari masdar naba'a. Berarti ala nabi yang artinya adalah khobar. Jadi ala nabi bisa, ala nabi juga bisa. Iku ala nabi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi khairiman rupane luweh bagus-baguse wong. Khairiman rupane luweh bagus-baguse wong qad wahada kang teman-teman nyuwijikaken sapa man. Qad wahada kang teman-teman nyuwijikaken sapa man. Wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Wa man lan wong tabi'a kang anut sapa man. Wa man lan wong tabi'a kang anut sapa man. Anut sabila dinil haqi ing dalane agama hak. Sabila dinil haqi ing dalane agama hak. Ing dalane agama hak ora muktadiin
hale ora gawe model apa bid'ah. Ghairu mubtadi'in hale ora gawe model. Ghairu mubtadi'in hale ora gawe model utawa bid'ah. Sebelum kita melanjutkan untuk memahami nazam yang ketiga dan empat ini, ada sedikit tambahan tadi lupa saya sampaikan terkait dengan nazam yang kedua yang menjelaskan tentang Allah itu bersifat qadim, awal, akhir, dan al-baqi. Sedikit tambahan beliau dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam, bahwa segala sesuatu itu ada empat macam. Segala sesuatu ada empat macam terkait wujudnya. Yang pertama adalah syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu. Sesuatu yang tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, dan juga tidak ada akhirnya. Wa huwa dzatullahi wa sifatuhu. Itu adalah zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah itu wujudnya tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya, dan juga tidak ada akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa syai'un lahu awalun wa akhirun. Sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Wa huwa dzatul makhluqina wa sifatuhum, yaitu zatnya makhluk dan sifat-sifatnya makhluk seperti manusia, hewan, binatang, dan yang lain. Itu wujudnya ada awalnya dan nanti juga ada akhirnya. Kemudian ketiga, wa syai'un laisa lahu awalun wa lahu akhirun. Sesuatu yang tidak ada awalnya tetapi ada akhirnya. Yang ketiga, yaitu sesuatu yang tidak ada awalnya, laisa lahu awalun, tetapi nanti ada akhirnya. Apa itu? Wa huwa adamuna al-azaliyu fayantahi biwujudina. Yaitu sesuatu yang tidak ada awalnya tetapi nanti ada akhirnya, itu adalah ketidakadaan kita di zaman azali. Ketidakadaan kita di zaman azali atau di zaman sebelum kita diciptakan, itu tidak ada awalnya ketidakadaan kita, tetapi nanti ada akhirnya ketidakadaan kita tersebut. Kapan? Yaitu ketika kita sudah wujud. Kemudian yang keempat, wa syai'un lahu awalun wa laysa lahu akhirun. Sesuatu yang ada awalnya, ada permulaannya, tetapi tidak ada akhirnya. Apa itu? Wa huwa daru al-akhiratu, yaitu desa akhirat atau surga atau neraka, kehidupan setelah alam dunia, kehidupan setelah di alam kubur. Itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Kita lanjutkan untuk memahami nazam yang ketiga dan empat. Artosipun sak sampunipun muji dumateng Gusti Allah, selajeng nyuwunaken tambahipun rahmat kawelasan saha keselamatan kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang persipatan langkung sae nipun tiyang ingkang nyuwiciaken dumateng Gusti Allah saha kagem keluarganipun lan para sahabatipun saha tiyang ingkang manut dhateng marginipun agami ingkang leres sarana boten gawe model atau bid'ah. Di dalam nazam yang ketiga dan keempat ini, beliau Kiai Nazim di awal-awal mengarang kitab nazamnya, beliau membaca sholawat atau mendoakan, membaca sholawat dan membaca salam terhadap Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi ini adalah khairi man wahada, lebih baik-baiknya orang yang mengesahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula beliau Kiai Nazim membaca selawat kepada atau mendoakan kepada keluarganya Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar dan dia tidak melakukan bid'ah. Termasuk kita ini, termasuk semua orang Islam ini ikut di dalam doanya Kiai Nazim ini, selagi orang Islam tersebut ini tidak melakukan bid'ah. Teman-teman mahasantri ula dimanapun Anda berada yang berbahagia, sedikit
saya terangkan sedikit, kita pelajari tentang masalah bid'ah. Ini kita atau saya ambil keterangannya dari kitab Nurul Dholam karya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah secara bahasa, bid'ah itu kan bahasa Arab ya, dari fi'il madhi badi'ah. Bid'ah masdar berbina soheh. Bid'ah secara bahasa itu artinya makana mukhtaroan ala ghairi misalin sabikin, sesuatu yang dibuat yang sebelumnya belum ada, itu namanya bid'ah. Jadi kalau ada perkara dahulu belum ada, adanya baru saat ini, baru di akhir zaman ini, apapun itu namanya bid'ah. Kemudian kalau bid'ah secara definisi syariat itu adalah ma ukhtisa ala khilafi amri syari'i. Yang namanya bid'ah yang tentunya dilarang, definisi secara syariat adalah setiap perkara yang baru yang pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan atau belum ada, tetapi itu dilarang oleh agama. Jadi saya ulangi, yang namanya bid'ah yang sesat itu adalah setiap perkara yang pada zaman Kanjeng Nabi belum ada, adanya di akhir zaman ini, dan perkara tersebut ini dilarang atau diharamkan oleh agama, oleh syariat. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nurul Dholam. Beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 5. Barang yang baru yang pada zaman Kanjeng Nabi belum ada, adanya di kurun setelah Kanjeng Nabi, itu ada 5. Yang pertama ahadua wajibun, bid'ah yang wajib. Apa yang bid'ah yang wajib ada? Jadi kita simak penjelasan Syekh Nawawi ini agar kita tidak gampang membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang baik. Yang pertama adalah bid'ah yang wajib, wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu minasyar'i. Bid'ah yang wajib itu adalah bid'ah atau sesuatu yang mana dalil sesuatu yang baru yang pada zaman Kanjeng Nabi belum ada, tetapi dalil-dalil agama, dalil-dalil syariat ini menghukuminya wajib. Contohnya apa? Di sini dicontohkan kata winil Quran, sebagaimana membukukan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu pada zaman Kanjeng Nabi belum terbukukan. Belum terbukukan kados menika, satu buku wonten, satu jilid. Tapi pembukuan Al-Quran ini baru terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar dan disempurnakan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, berarti ini juga bid'ah dan ini hukumnya adalah wajib. Sebab apa? Sebab menyampaikan agama terhadap umat-umat setelah beliau sahabat ini hukumnya wajib. Dan menyampaikan hukum-hukum agama itu dari Al-Quran dan yang diantaranya dari Al-Quran. Kalau Al-Quran ini tidak terbukukan, artinya berpisah-pisah, ini kan repot untuk menyampaikan. Akhirnya beliau Sayyidina Abu Bakar ini membukukan Al-Quran dan itu belum pernah dilakukan pada zaman Kanjeng Nabi, sehingga ini juga dinamakan bid'ah. Namun bid'ah ini adalah bid'ah yang wajib. Kemudian yang kedua adalah haramun, bid'ah yang haram. Wa huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidu tahrimi wa adillatuhu asy-syar'iyyah. Bid'ah yang haram itu adalah segala sesuatu yang baru yang pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan atau belum ada, tetapi dalil-dalil syariat, dalil-dalil agama ini menghukuminya haram. Contohnya kata uliyatil manasibi asy-syar'iyyati man la yasluhu ilaiha. Sebagaimana mengangkat seorang pemimpin yang akan mengurusi agama, diangkat dari orang yang tidak layak, orang yang tidak ngerti agama, kemudian diangkat menjadi pemimpin agama, ini contoh bid'ah yang haram. Kemudian yang ketiga, bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang sunnah. Apa itu? Wa huwa ma tanawalathu qawaidun nadbi wa adillatuhu. Bid'ah yang sunnah itu adalah sesuatu yang pada zaman Kanjeng Nabi belum ada, pada zaman Kanjeng Nabi belum ada,
adanya di akhir zaman atau di zaman setelah Kanjeng Nabi, tetapi dalil-dalil agama, dalil-dalil syariat itu mensunahkannya. Dicontohkan Syekh Nawawi, kasolati tarawihi jamaatan, sebagaimana sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah. Pada zaman Kanjeng Nabi, ya, sholat tarawih ini belum dilakukan secara berjamaah, masih sendiri-sendiri. Harus di pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan di awal-awal pemerintahan Sayyidina Sayyidina Umar, ya, ini sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Ini juga bid'ah, ya, karena pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan, tapi ini bid'ah yang sunnah, bid'ah yang sunnah karena dalil-dalil syariat ini mensunahkannya. Kemudian yang keempat adalah bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh. Wa huwa ma tanawalathu adillatul karohati minas syariati wa qawaiduha. Bid'ah yang makruh itu adalah segala sesuatu yang baru yang pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan, ya. Tetapi dalil-dalil syariat atau kaidah-kaidah agama ini menghukuminya makruh. Dicontohkan di sini di dalam kitab Nurul Alam, sebagaimana membangun masjid dan menghiasinya secara berlebihan. Bangun masjid kemudian dihiasi secara berlebihan sampai apik melebihi batas, itu adalah bid'ah. Pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan dan itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang kelima, mubahun, bid'ah yang mubah, sesuatu yang pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah dilakukan dan atau belum adanya di akhir zaman ini, dan dalil-dalil agama ini memberi hukum mubah. Dicontohkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, bid'ah mubah ini sebagaimana at-tawassu' fi ladzil ma'akili wal masyaribi, yaitu enak-enakan makan dan enak-enakan minum. Gampangannya mangan enak ngombe legi, niki termasuk bid'ah, ya, pada zaman Kanjeng Nabi belum pernah ada, belum pernah dilakukan. Mangan sampai enak-enak, rena-rena panganane. Ini adalah bid'ah yang mubah. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa bid'ah yang dilarang, bid'ah yang haram, bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan perintah syariat. Teman-teman Mas Santri, pula dimanapun Anda berada yang kami banggakan dan yang berbahagia, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada sampean semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.